액션 let's go 저 건물을 찾으러 Saya Siska Ayu Mulani ingin menjelaskan apa itu pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan atau growth pole adalah wilayah dengan pertumbuhan yang sangat pesat ketika dibandingkan dengan wilayah lain. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan adalah wilayah tersebut bisa memengaruhi pembangunan wilayah lain di sekitarnya. Selain itu, pusat pertumbuhan biasanya berperan menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat sekitar. Contoh pusat pertumbuhan yang terkenal adalah wilayah Silicon Valley di Los Angeles, California. Wilayah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat, terutama berkat industri teknologi yang ada di sekitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Tentunya banyak banget faktor yang mempengaruhi terbentuknya sebuah pusat pertumbuhan di suatu wilayah. Bisa jadi karena faktor geografis, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kondisi geografis seperti jenis dataran, iklim, dan kesuburan tanah, lengkapnya fasilitas, kesehatan, tempat tinggal, dan sebagainya. Dan infrastruktur, jalanan, dan transportasi, sehingga mendukung kondisi ekonomi dan sosial. Ada industri sehingga banyak lapangan kerja dan tempat tinggal. Ada juga sumber daya alam. Daerah yang memiliki sumber daya alam maka akan mempunyai potensi sebagai pusat pertumbuhan. Sebagai contoh, daerah pertambangan akan memiliki daya tarik sendiri pada kegiatan ekonomi berupa peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Kemudian ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sebagai pembentuk pusat pertumbuhan. Dalam membangun dan mengelola sebuah wilayah dibentuk tenaga ahli profesional dan capable dengan jumlah yang cukup. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tempat sentral. Tempat sentral merupakan sebuah pusat yang memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi dan sosial di sekitarnya. Tempat sentral juga dapat berupa kota besar, pusat perdagangan, dan kawasan industri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hierarki keempat. Wilayah dan daerah sekitarnya yang terpengaruh memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien. Tempat sentral ini disebut pada situasi lalu lintas yang paling optimum. Situasi yang paling optimum ini memiliki pengaruh setengah bagian di masing-masing wilayah tetangganya. Nah, di samping saya ini terdapat teori tempat sentral. Struktur ini disebut Chris Taylor sebagai asas pengangkutan. Penyebaran tempat-tempat sentral paling menguntungkan apabila terdapat tempat paling penting terletak pada jalan penghubung dua kota. Jalan penghubung dua kota ini hendaknya berjarak lurus dan pendek. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki keempat. Sebelumnya pengertiannya telah dijelaskan oleh Saudari Rafi. Jadi hierarki keempat itu merupakan pusat lalu lintas atau transportasi maksimum di mana tempat sentral tersebut menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas yang optimal. Berikut adalah gambar hierarki keempat. Satu pusat wilayah ini mengatur atau menguasai 6 wilayah yang ada di sekitarnya, tetapi tidak semuanya dikuasai oleh pusat. Misalnya, satu wilayah ini 1/2 atau setengahnya yang dikuasai atau diatur oleh pusat kota. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini kan satu wilayah. Nah, satu wilayah itu 1/2
tengahnya saja yang diatur oleh pusat ini. Maka perhitungan keempatnya dari mana? Nih, jadi wilayah keenam wilayah ini yang ada di sekitaran pusat, yang di pusat di sini dibagi menjadi 2. Nah, dapatnya 1, 2, 3. Nah, 3 ini ditambah 1, satunya dari pusat. Nah, maka dapat 4. Nah, seperti itulah penjelasan keempat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7. Hierarki 7 atau hierarki situasi administratif optimum. Jadi jika suatu wilayah sendiri ini memiliki daya dukung administratif atau pemerintahan yang cukup baik, maka wilayah sekitarnya pun akan terlayani juga dengan baik. Nah, jadi jika di sini ada titik sentral, maka heksagon atau wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya ini, di sekitar ini akan terlayani secara sepenuhnya jika dari sudut pandang hierarki nomor 7. Jadi pengaruh tempat sentral ini dapat diukur berdasarkan hierarki pada teori hierarki tempat sentral ke-7 ini. Nah, jadi ada asas pemerintahan. Asas pemerintahan ini lebih ditekankan pada penyatuan perlindungan kelompok masyarakat ini terpisah dari ancaman musuh. Oleh karena itu, sebuah tempat sentral ideal menurut asas pemerintah adalah kota besar yang berada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh kota-kota satelit dan tak berpenghuni di sekitarnya. Nah, jadi asas itu masing-masing menentukan sistem pengangkutan atau transportasi dan juga ada asas pemerintahan. Jadi untuk asas hierarki ke-7 ini merupakan sudut pandang atau asas pemerintahan yang berhubungan dengan kenegaraan atau kekuasaan administratif. Oke, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan materi pengertian hierarki 7. Di sini saya akan menambahkan materi hierarki 7. Hierarki 7 adalah pusat pemerintahan. Saya akan menjelaskan mengapa K7 disebut K7. Ini adalah daerah pusat. Daerah pusat dikelilingi oleh 7 wilayah pusat. Nah, wilayah pusat ini digambarkan menjadi 6 heksagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 1, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi itulah mengapa hierarki ini disebut hierarki 7. Terima kasih. Pemerintahan Orkium, di mana tempat sentral tersebut merupakan sebuah pusat pemerintahan. Di dalam pusat pemerintahan memiliki pelayanan. Pelayanan tersebut digambarkan dalam segi 6 atau heksagonal. Teori ini dapat berlaku apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah wilayahnya datar dan tidak berbukit. Yang kedua adalah tingkat ekonomi dan daya beli penduduk relatif sama. Yang ketiga adalah penduduk memiliki kesamaan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah. Nah, hierarki 7 berfokus untuk daerah administrasi dan mempengaruhi seluruh bagian dari wilayah tetangganya. Menurut Chisler, daerah ini sesuai dengan asas pemerintahan. Asas pemerintahan lebih ditekankan pada penyatuan dan perlindungan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, sebuah tempat sentral ideal menurut asas pemerintahan adalah kota besar dan dikelilingi oleh kota-kota satelit dan berpenghuni di pinggirannya. Oke, terima kasih.